Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Lisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam pemberian vaksinasi bagi hewan, serta ketersediaan obat dan pengawasan terhadap hewan yang sakit dalam upaya untuk menangani endemi rabies serta sebaran penyakit antraks pada hewan. Komisi 9 DPR RI menilai penanganan endemi rabies dan penyakit antraks mesti dilakukan secara bersama-sama, sehingga tindakan pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan tepat. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menilai perlu ada vaksinasi bagi hewan, baik itu rabies, antraks, maupun ancaman penyakit lainnya agar terhindar dari virus berbahaya. Ia mengungkapkan harus ada koordinasi lintas kementerian dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan. Jadi gini, ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Jadi kalau Kementerian Pertanian mengetahui berapa jumlah hewannya, maka pabrikan vaksin harus mengetahui jumlah vaksin yang mereka produksi, atau kita impor, atau kita sediakan untuk hewan-hewan itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melakukan penanganan rabies secara komprehensif. Ketersediaan obat dan pengawasan terhadap hewan yang sakit juga harus ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk segera bisa terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, Fasiankes yang yang memadai, dan juga kecepatan merespon. Ya, kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Oki Zulendra, Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap penemuan jaringan narkoba yang saat ini telah masuk ke dalam institusi pendidikan menjadi perhatian seluruh pihak, terlebih dikarenakan kampus adalah wilayah yang memiliki otonomi tersendiri. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan yang telah mengungkap kasus peredaran narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, penemuan jaringan narkoba di dalam kampus ini perlu menjadi perhatian semua pihak, mengingat kini jaringan narkoba sudah masuk ke dalam institusi pendidikan. Ya, kalau penanganan narkoba kan sudah berjalan ya, hukumnya sudah berjalan. Kami mengapresiasi bisa membongkar lokasi penyembunyian yang demikian sulit dijangkau. Karena kampus kan ada otonomi kampus, nggak gampang orang masuk, tapi Polri bisa mengendus, menemukan dan memberantas dan menegakkan hukum. Ya, kita apresiasi sekali. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mupuni Harso menjelaskan jaringan yang tertangkap di kampus UNM merupakan sindikat pengedar narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Jeneponto. Hingga saat ini sudah 6 orang menjadi tersangka, 4 orang di antara tersangka tersebut merupakan mahasiswa dropout Universitas Negeri Makassar. Kebetulan ternyata ada salah satu mahasiswa di kampus itu yang narkoba di sana, ada 6 orang memang dan kemudian di sana karena dia lagi saku dan sebagainya, karena menghisap saku, ada yang pakai ekstasi dan sebagainya, dan ketika ada Sumatera. Pada pertemuan ini, tim Komisi 3 DPR RI juga mengkritisi penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang marak di Sulsel. Komisi 3 mengusulkan diadakannya rumah aman atau safe house bagi korban TPPO. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendukung usulan agar Korlantas untuk memberlakukan surat izin mengemudi atau SIP seumur hidup. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai penerapan SIM seumur hidup sudah tepat, namun diperlukan kesiapan yang matang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan berkendara sesuai dengan aturan. Komisi 3 DPR RI mendukung usulan agar Korlantas memberlakukan surat izin mengemudi atau SIM seumur hidup. Hal ini sebagai upaya untuk menghapus praktek pungli dalam perpanjangan SIM setiap 5 tahun sekali. Anggota Komisi 3 DPR RI, Yakobus Jaki Uli, menilai penerapan SIM seumur hidup pada dasarnya baik, namun perlu kesiapan yang matang seperti bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan berkendara sesuai aturan. Jaki Uli menambahkan, SIM seumur hidup itu sewaktu-waktu masih dapat dicabut apabila pemilik SIM sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Saya mendukung pada dasarnya, tetapi apa kita sudah siap untuk itu? Itu masalahnya. Masyarakat kita punya disiplin yang tinggi seperti itu juga kita lihat. Itu mungkin ini memerlukan satu tenggang waktu yang pas untuk memperlakukan SIM seumur hidup. Justru itu kita mengurangi kebocoran-kebocoran itu dengan adakan SIM seumur hidup. Supaya tidak usah ada lagi misalnya yang dianggap oleh para anggota DPR dalam rapat kemarin itu mempunyai peluang-peluang untuk mendapatkan SIM. Setiap ada peluang mendapatkan SIM itu selalu digunakan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kita mau hapus, makanya diadakan SIM seumur hidup. Jaki menegaskan, tidak semua masyarakat boleh diberikan SIM seumur hidup. Harus ada persyaratan bagi mereka untuk mendapatkan SIM tersebut. Misalnya, pernah memiliki SIM 5 tahunan dan tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas berat. Mario dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mendukung kemajuan sektor pertanian serta terwujudnya ketahanan pangan nasional, Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya penambahan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Neng EM Marhama Zulfa, berharap revisi Undang-Undang Desa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan desa tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penambahan dana desa. Neng EM mengatakan basis sumber daya alam dan sumber manusia berada di desa, sehingga perlu didukung penambahan anggaran yang mencukupi agar program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa. Neng EM mengusulkan dana desa dapat didistribusikan sebesar 5 miliar per tahun. Menurutnya, jumlah tersebut tidak akan membebani ruang fiskal, tetapi justru akan berperan dalam percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, penambahan dana desa perlu untuk mendukung kemajuan sektor pertanian dan terwujudnya ketahanan pangan nasional. Kemudian itu nanti cara pengelolaannya juga saya kira mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat, stakeholder mulai BPD atau apa gitu kan. Saya yakin itu pembangunan kita akan masif. Perbincangannya minimal 2 miliar. Tapi saya berharap itu nanti ke depan kalau minimal artinya kan bisa bertambah, bisa maksimal 5 miliar gitu kan. Walaupun kita inginnya sebenarnya minimal 5 miliar. Kalau mau tambah 6 atau 7 itu tergantung dilihat dari kepentingan desa itu. Saya yakin ketika anggaran 5 miliar masuk ke desa, tidak akan ada lagi desa tertinggal. Untuk mempercepat desa maju, desa mandiri itu bisa terwujud saya kira. Ketika desanya mandiri, ketika desanya maju, maka otomatis masyarakat seluruh Indonesia ini juga mandiri dan maju.
Di sisi lain, Neng EM mendorong pemanfaatan dana desa diawasi secara ketat oleh pendamping desa dengan melibatkan aparat penegak hukum dan KPK. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan koordinasi di antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kota Kediri yang dinilai dapat meningkatkan konektivitas transportasi di Kota Kediri. Usai dilakukan revitalisasi oleh pemerintah kota yang dimulai sejak tahun 2020 hingga 2022, terminal Tamanan di Kota Kediri masih sepi penumpang. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI menilai perlu ada evaluasi untuk mencari penyebab sepinya penumpang. Dalam pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Darat dan pemerintah Kota Kediri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe, mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah Kota Kediri untuk peningkatan konektivitas transportasi di Kota Kediri. Terminal yang telah dibangun dan sudah selesai tahun 2022, tetapi optimalisasi operasionalnya itu belum karena ada kendala perbaikan pembangunan jembatan yang menutup akses masuk dari sana. Maka harapan kami dengan nanti terjadi selesainya pembangunan akses jalan yang ada, maka terminal ini harus bisa berjalan sebagaimana yang harus dilakukan. Dan kami minta kepada mitra kami untuk perhubungan untuk melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah kota untuk melakukan konektivitas angkutan khususnya di Kediri agar betul-betul optimalisasi terminal ini bisa berjalan sekaligus juga menjadi sentra ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri. Melalui perbaikan konektivitas angkutan, diharapkan berbagai moda transportasi di Kediri bisa terintegrasi, terutama menyusul segera diresmikannya bandara baru di Kota Kediri. Dari Jawa Timur, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar masa berlaku dari SIM atau surat izin mengemudi ini seumur hidup. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI berharap kebijakan pemberlakuan SIM setiap 5 tahun dievaluasi dengan menjadikan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Dan usulan pemberlakuan SIM seumur hidup ini merupakan upaya dalam menerapkan sistem yang bersih, sebab perpanjangan tiap 5 tahun dinilai rentan hanya dijadikan sebagai alat menghasilkan uang. Meskipun demikian, DPR RI tetap mendorong adanya uji kelayakan pembuatan SIM di awal dengan mengadakan tes sesuai dengan panduan yang benar dan juga baik. Dan pemirsa, kita akan simak laporan selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Surat izin mengemudi atau SIM menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki warga negara yang dianggap sudah layak mengendarai kendaraan. Masa berlaku SIM di berbagai negara berbeda-beda. Di Indonesia, SIM harus diperbarui setiap 5 tahun. Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti masalah perpanjangan SIM, padahal SIM tidak termasuk target PNBP Polri. Jika SIM menjadi bagian dari pelayanan Polri pada masyarakat, seharusnya Polri tidak menerapkan masa berlaku SIM. Polri bisa memperketat pengawasan dan kontrol atas kepemilikan SIM pribadi melalui tes atau ujian saat pembuatan SIM baru, maupun bagi WNI yang ingin menaikkan jenis SIM pribadinya. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, perpanjangan SIM per 5 tahun seperti proyek yang menguntungkan pihak tertentu, namun membebani masyarakat. Kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu SIM 1 kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kalau mau cawe-cawe, polisi mau cawe-cawe di SIM, itu jangan. Perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang SIM. 1 kali dikasih seumur hidup. Tapi kontrolnya adalah ujian tadi. Ujian. Kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apa lagi namanya, itu silakan ujian. Wacana pemberlakuan SIM seumur hidup baik, namun harus dengan kesiapan yang matang, termasuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menaati norma berlalu lintas. Nantinya, SIM seumur hidup bisa dicabut Polri jika pemilik SIM terbukti sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Mempunyai peluang-peluang untuk mendapatkan SIM, setiap ada peluang mendapatkan SIM, itu selalu digunakan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kita mau hapus, makanya diadakan SIM seumur hidup. Tetapi, apa kita sudah siap untuk itu? Itu masalahnya. Masyarakat kita punya disiplin yang tinggi seperti itu juga kita lihat. Itu mungkin ini memerlukan satu tenggang waktu yang... Bagi anggota Komisi 3 DPR RI, usulan SIM seumur hidup merupakan salah satu cara negara memberi kemudahan pada masyarakat, seperti efisiensi biaya. Namun, pemberlakuan SIM seumur hidup harus dengan pengkajian yang matang. Salah satunya terkait administrasi kependudukan. Seseorang punya SIM, lalu seumur hidup. Bagaimana kalau misalnya dia orang kontrakan, ya pindah ke alamat A, pindah ke alamat B, pindah ke kota A, pindah ke kota B, sementara dalam SIM alamatnya tidak berubah. Nah, ini kan akan mengacaukan administrasi kependudukan. Nah, itu yang barangkali perlu diatur. Apakah dalam SIM tidak perlu dicantumkan alamat misalnya? Pemberlakuan SIM seumur hidup disarankan tidak otomatis atau langsung diberikan pada masyarakat, baik yang baru mengurus SIM pertama kali maupun yang sudah memiliki SIM. Masa berlaku SIM bisa dengan jangka waktu tertentu dulu dan adanya evaluasi terhadap pemilik SIM selama masa berlaku SIM. Orang mendapatkan SIM itu 5 tahun dulu, ya. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi, ya. Apa catatan-catatan pelanggaran lalu lintasnya. Kalau ternyata setelah diberikan SIM seumur hidup, dia itu
kedapatan dengan cara yang membahayakan, seringkali melanggar lalu lintas, maka ya harus bisa dievaluasi SIM seumur hidupnya. Pemberian kemudahan pada masyarakat dengan pemberlakuan SIM seumur hidup bukan berarti mengesampingkan aspek-aspek keamanan lalu lintas. Wacana SIM seumur hidup diharapkan juga menjadi upaya menerapkan sistem yang bersih, termasuk mencegah potensi pungutan liar maupun praktik transaksional bagi warga yang tidak lulus tes agar bisa mendapatkan SIM. Pemirsa, tentu kita tahu bersama bahwa museum ini adalah tempat untuk menyimpan, merawat, dan juga untuk memamerkan ya. Wisata ini bisa jadi warisan budaya, baik itu benda maupun tak benda ya pemirsa. Nah, tapi nggak hanya sebatas untuk media edukasi saja, museum juga bisa jadi sebagai tempat hiburan tentunya. Ya, Elisa dan juga pemirsa, dan memang museum ini tidak hanya ada di Indonesia, di beberapa negara itu juga ada, dan tiap negara biasanya memiliki museum nasional masing-masing. Dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan karena memang dalam memahami dan mempelajari sejarah dan budaya baru. Tentunya museum di negara mana nih yang akan kami bahas untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, pemirsa TVR Parlemen, Bahrain yang beribu kota Manama terletak di kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu negara terkecil ketiga di Asia nih. Nah, setelah Maladewa dan juga Singapura, Bahrain memiliki pesona budaya kuno yang memikat yang bisa kita lihat lebih dalam dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain. Nah, Museum Nasional Bahrain ini pemirsa diresmikan oleh mendiang Amir Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa pada Desember tahun 1988.
Museum ini merupakan salah satu museum terbaik di wilayah Teluk Persia, Ya. karena bisa kita lihat dari bangunannya, ini fasadnya itu dari marmer travertin yang berwarna putih dan sehingga megah sekali. Kita tentunya bisa mengetahui lebih dalam tentang sejarah Bahrain, termasuk di dalamnya banyak diulas ini mengenai salah satu peradaban kuno Dilmun. Dan pemirsa, Dilmun ini adalah salah satu peradaban kuno yang berpusat di Pulau Bahrain pada tahun 2050 sebelum Masehi. Dilmun juga menjadi pusat niaga pada masa itu. Jadi boleh disebut nih, peradaban Dilmun ini memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Tentu kita penasaran ya terkait dengan peradaban kuno yang satu ini. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan intips berikut ini terkait pesona budaya Dilmun kuno di Museum Nasional Bahrain. Pemirsa TVR Parlemen, museum adalah tempat menyimpan, merawat, dan memamerkan berbagai warisan budaya, baik berupa benda dan tak benda. Saat ini, museum tidak hanya sebatas sebagai media edukasi saja, tapi juga sebagai hiburan. Tiap negara biasanya memiliki museum nasional masing-masing. Dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk memahami dan mempelajari sejarah serta budaya baru. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk mengulas informasi menarik dari Museum Nasional Bahrain yang menjadi salah satu situs budaya utama di sana. Yuk kita ulas! Negara yang beribu kota Manama ini terletak di kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu negara terkecil ketiga di Asia, setelah Maladewa dan Singapura. Bahrain memiliki pesona budaya kuno yang memikat yang bisa kita lihat lebih dalam dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain. Museum Nasional Bahrain diresmikan oleh mendiang Amir Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa pada Desember 1988. Museum ini salah satu museum terbaik di wilayah Teluk Persia loh. Bangunan yang luar biasa ini dicirikan oleh fasad marmer travertin berwarna putih. Di sini kita bisa melihat lebih dalam tentang sejarah Bahrain, termasuk di dalamnya banyak diulas mengenai peradaban kuno Dilmun. Pemirsa, Dilmun adalah salah satu peradaban kuno yang berpusat di Pulau Bahrain pada tahun 2050 sebelum Masehi. Dilmun menjadi pusat niaga pada masa itu. Jadi boleh disebut peradaban Dilmun ini memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Museum Nasional Bahrain menyajikan budaya Dilmun secara ciamik. Ada area bernama The Hall of Dilmun, di mana terdapat benda-benda peninggalan budaya yang menggambarkan perkembangan Bahrain sejak zaman Neolitik hingga Dilmun kuno. Nah, yang menarik lainnya, di sini juga terdapat dokumen kuno, harta karun kuil barbar, pemukiman Sar, dan tembikar Dilmunia yang terkenal menjadi daya tarik utama di museum ini. Unik ya pemirsa? Bisa dijadikan objek foto yang estetik nih. Masih tentang peradaban Dilmun, Museum Nasional Bahrain juga menyajikan bagaimana masyarakat Dilmun dulu disemayamkan loh pemirsa. Pemakaman Bahrain yang ikonik ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sementara. Wah, ini jadi pengetahuan baru kita ya. Dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain, kita menjadi tahu bahwa kehidupan dan budaya Dilmun kuno di zaman dulu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di Bahrain saat ini. Selama 2.300 tahun, Dilmun kuno atau yang kita kenal sebagai Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia dan menjadikan Bahrain mendapat julukan sebagai Mutiara Teluk Persia. Saat ini, selain terkenal menjadi salah satu negara penghasil minyak dari Timur Tengah, Bahrain juga terkenal sebagai negara penghasil mutiara laut terbaik di dunia. Jika pemirsa ingin merasakan suasana peradaban dan budaya kuno Dilmun, Museum Nasional Bahrain ini wajib pemirsa sambangi ya kalau berkunjung ke negara ini.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada Komisi 6 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirut Pertamina Bina Medica IHC. Ini membahas rencana kerja korporasi dan rencana holding rumah sakit BUMN. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ada Sekjen DPR RI menerima Dubes Vietnam. Juga masih ada sejumlah agenda rapat serta program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya. Selva Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.